Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Bagaimana? Apakah kalian sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ibu dalam pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai komposisi transformasi. Setelah kemarin kita membahas transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Nah, untuk pertemuan sekarang ini kita akan membahas komposisinya. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu kompetensi dasar dan juga tujuan dari pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama itu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matrik. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik transformasi geometri seperti translasi, refleksi, dilatasi, dan juga rotasi. Kemudian, selain dari kompetensi dasar, ada tujuan dari pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Yang pertama itu memahami konsep rotasi dan dilatasi dan juga komposisinya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi pada rotasi dan juga pada refleksi. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian komposisi transformasi. Komposisi transformasi merupakan transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Transformasi merupakan sebuah fungsi, sehingga konsep komposisi transformasi sama dengan komposisi fungsi. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, fungsi F memetakan anggota domain ke tepat satu anggota kodomain pertama, yaitu himpunan B. Kemudian, fungsi G akan melanjutkan pemetaan ke anggota kodomain kedua, yaitu himpunan C. Sementara, fungsi komposisi GOF akan memetakan anggota domain secara langsung ke kodomain kedua. Nah, itu contoh dari gambar yang ada di layar ini. Itu merupakan contoh dari komposisi fungsi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika fungsinya berupa transformasi geometri seperti translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi? Nah, untuk komposisi transformasi penyelesaiannya bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara pemetaan dan yang kedua dengan menggunakan matrik. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita tahu apa sih pengertian dari komposisi transformasi itu, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam dari komposisi transformasi. Namun, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu komposisi transformasi pada translasi dan juga refleksi. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu komposisi transformasi pada translasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan masalah berikut ini. Permasalahannya adalah, misalkan sembarang titik A, X, Y ditranslasikan dengan T1, A1, B1, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2, A2, B2, tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, sesuai dengan konsep translasi, maka persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Namun, proses translasi ini dapat melahirkan konsep komposisi translasi. Coba kalian amati penyelesaiannya. Di sini,
A, X, Y ditranslasikan oleh T1 A1, B1 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian ditranslasikan kembali oleh T2 A2, B2 menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Kemudian kita mencari, karena kita akan mencari X double aksen dan juga Y double aksen, maka kita pindahkan ke bawah. X double aksen Y double aksen sama dengan A2 B2 ditambah X aksen Y aksen, di mana X aksen Y aksennya itu sama dengan A1 B1 ditambah XY. Nah, kemudian kita operasikan menghasilkan X double aksen Y double aksen sama dengan A2 B2 ditambah A1 B1 ditambah XY. Kemudian kita operasikan kembali X double aksen Y double aksen sama dengan MT1 ditambah MT2 ditambah XY. Kita operasikan kembali X double aksen Y double aksen sama dengan MT2T1 ditambah XY, di mana MT2T1 sama dengan A2B2 ditambah A1B1. Nah, proses komposisi translasi tersebut dapat kita lihat pada skema berikut. Nah, di sini kalian perhatikan saja gambarnya. Nah, setelah kita tadi mengamati skema, maka secara umum matrik komposisi translasi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah matrik komposisi translasi. Bisa kalian baca ya, jika matrik translasi T1 adalah AB dan matrik translasi T2 adalah CD, maka matrik komposisi translasi T1, T2 atau T2, T1 dituliskan MT2T1 sama dengan MT2 ditambah MT1 sama dengan CD ditambah AB. Dan MT1T2 sama dengan MT1 ditambah MT2 sama dengan AB ditambah CD. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan contoh soal berikut. Nah, soalnya itu A, 6,-8 ditranslasikan dengan T1 negatif 3,2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 4,-1. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Alternatif penyelesaiannya, tadi kan kita tuliskan dulu yang pertama, titik A-nya itu 6,-8. Kemudian ditranslasikan oleh T2 dan T1 menghasilkan A double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen. Kita operasikan ke bawah. X double aksen, Y double aksen sama dengan MT2 ditambah MT1 ditambah XY. Kemudian X double aksen, Y double aksen sama dengan MT2 ditambah MT1 ditambah X aksen, Y aksen. Nah, kita substitusikan ke bawah. X double aksen, Y double aksen, MT2-nya itu adalah negatif 4 dan negatif 1. Kemudian MT1-nya itu kita substitusikan kembali, negatif 3 dan juga 2. Kemudian X aksen dan Y aksennya kita substitusikan lagi, 6 dan juga negatif 8. Nah, setelah itu kita operasikan dan hasilnya X double aksen, Y double aksen sama dengan negatif 1, negatif 7.
maka posisi akhir dari titik A adalah A double aksen negatif 1, negatif 7. Bagaimana? Apakah kalian paham? Insya Allah Ibu yakin kalian pasti paham jika kalian menyimaknya dengan benar. Nah, mungkin untuk komposisi translasi materinya sudah cukup. Kita lanjut saja materi selanjutnya, yaitu komposisi transformasi pada refleksi. Kalian amati lagi permasalahan berikut ini. Nah, untuk permasalahannya itu, misalkan sembarang titik A, X, Y direfleksikan dengan C1, kemudian dilanjutkan dengan refleksi C2, di mana matriks refleksi C1-nya itu adalah A, B, C, D, dan matriks refleksi C2-nya itu adalah E, F, G, H. Pertanyaannya, dapatkah kalian menemukan konsep komposisi refleksi? Nah, jawabannya kita langsung saja ke alternatif penyelesaian. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Misalkan titik A itu X, Y direfleksikan terhadap C1 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian direfleksikan kembali terhadap C2 menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Kemudian kita substitusikan ke rumus. X aksen Y aksen sama dengan MC2 X aksen Y aksen, di mana MC2 itu adalah E, F, G, H. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus. X double aksen Y double aksen itu sama dengan MC1 X aksen Y aksen, di mana MC1-nya itu adalah A, B, C, D. Kemudian diperoleh X double aksen Y double aksen sama dengan MC2 MC1 MC2 X, Y. Kemudian diperoleh kembali X double aksen Y double aksen sama dengan MC1 C2 X, Y, di mana MC1 C2-nya itu adalah A, B, C, D dikali dengan E, F, G, H. Nah, proses ini dapat dilihat pada skema berikut. Nah, untuk konsep refleksi ini dalam perkalian matriksnya itu tidak boleh salah, karena hasil dari perkalian matriks itu akan menentukan dari bayangan titik akhir benda. Jadi diusahakan kalian harus lebih teliti lagi jika melihat perkalian matriks seperti ini. Nah, dari skema yang tadi kalian lihat di layar, secara umum matriks komposisi refleksi itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kalian amati saja. Jika matriks refleksi C1 adalah A, B, C, D dan matriks refleksi C2 itu adalah E, F, G, H, maka matriks komposisi refleksi C1 C2 atau C2 C1 dituliskan sebagai berikut. M C1 M C2 sama dengan M C1 dikali M C2 sama dengan A, B, C, D dikali E, F, G, H. Kemudian jika M C2 dot M C1 sama dengan M C2 dikali M C1 sama dengan E, F, G, H dikali A, B, C, D. Nah, untuk konsepnya itu secara umum seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita masuk ke contoh soal dari komposisi pada refleksi. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Kemudian nanti kalian pahami cara penyelesaiannya. Nah, contoh soalnya itu adalah garis 2X dikurangi 8Y dikurangi 3 sama dengan 0.
dicerminkan dengan C1 dan juga C2 dan dilanjutkan dengan C2. Di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X dan C2 adalah cermin terhadap garis Y sama dengan negatif E. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Langsung saja ke alternatif penyelesaiannya. Kita misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan garis, sehingga berdasarkan konsep komposisi refleksi yang telah ditentukan, yaitu jika A, X, Y dicerminkan terhadap C1 kemudian dilanjutkan terhadap C2 akan menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Kemudian kita rumuskan ke bawah. X aksen, Y aksen itu sama dengan M C1 dilanjut dengan C2 F, Y, di mana MC1 dot MC2 adalah matrik pencerminan dari C1 dot C2. Kemudian X aksen, Y aksen itu sama dengan MC2 MC1 X, Y, di mana MC2 dan MC1 itu adalah matrik pencerminan dari C1 dan C2. Kemudian kita peroleh X aksen, Y aksen itu sama dengan tadi matrik dari MC1 itu adalah 1, 0, 0, dan negatif 1. Kemudian matrik dari MC2 itu negatif 1, 0, 0, dan negatif 1. Dikalikan dengan XY. Nah, tadi kan setelah kita peroleh dari matrik pertama dan yang kedua, kemudian diperoleh X aksen, Y aksen itu sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Sehingga X aksen, Y aksennya itu sama dengan negatif X dan Y. Nah, dengan kesamaan matrik, maka diperoleh X aksennya itu sama dengan negatif X, sehingga X sama dengan negatif X aksen, dan Y-nya itu sama dengan Y aksen. Nah, jadi bayangan garis dari 2X dikurangi 8Y dikurangi 3 itu menjadi 2 dikali negatif X dikurangi 8 dikali Y dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga bayangannya adalah negatif 2X dikurangi 8Y dikurangi 3 sama dengan 0. Sampai sini kalian paham? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa mengerti dan bisa kalian pahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Dan apabila masih ada yang tidak dimengerti, boleh kalian tanyakan pada sesi diskusi setelah ini di Google Classroom. Mohon maaf dari Ibu apabila banyak kesalahan. Sekian yang dapat bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.